Qala syahroni la yang kusoni syahro ini Ramadhanu wa Zulhijjah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Bakr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 2 bulan yang tidak kurang, yaitu 2 bulan hari raya dan bulan Zulhijjah, disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum bab ke-12, bab 2 bulan hari raya yang tidak berkurang. Penjelasan berkenaan dengan kalimat 2 bulan yang tidak berkurang. Az-Zain bin Al-Munir berkata bahwa yang dimaksud dengan kata kurang tersebut adalah kurang secara indrawi yang bisa dihitung dengan angka, yaitu 2 bulan tersebut adalah bulan yang di dalamnya terdapat hari raya yang agung sehingga tidak layak disifati dengan kekurangan, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kemudian penjelasannya, Al-Baihaqi berkata di dalam kitab Al-Ma'rifah bahwa kedua bulan tersebut disebutkan secara khusus karena berkaitan dengan puasa dan haji. An-Nawawi memastikan bahwa pendapat tersebutlah yang benar dan terpercaya karena pada 2 bulan tersebut memiliki kelebihan dan hukum yang terkait dengan ibadah, baik itu ketika bulan Ramadan berjumlah 30 atau 29 hari, atau juga ketika wukuf terjadi di hari ke-9 atau seandainya di hari yang lainnya. Kemudian kita lanjut masuk ke bab keterangan bahwa masuknya puasa adalah waktu fajar, diperbolehkannya makan dan minum hingga waktu fajar, serta keterangan tentang fajar yang menyebabkan munculnya hukum-hukum masuknya waktu puasa, waktu salat subuh dan lainnya. Hadisu Adi bin Hatim qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytu labyadu minal khaytil aswadi amattu ila iqalin aswada wa illa iqalin abyadu faja'altuhuma tahta wisadati faja'altu anzuru fil laili fala yastabinuli fawadawtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fazakartu lahu zalika faqala innama zalika sawadul laili wa bayadun nahar, yang artinya diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun ayat hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, surah Al-Baqarah ayat 187, aku menentukan waktu saum dengan bersandar pada ikat kepala hitam dan ikat kepala putih yang aku simpan di bawah bantalku. Lalu di malam hari aku melihatnya, namun tidak jelas terlihat perbedaannya. Maka dari itu di pagi hari aku pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku ceritakan apa yang terjadi. Beliau kemudian bersabda, sebenarnya yang dimaksud
adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Shaum bab ke-16 bab firman Allah Azza wa Jalla, dan makan minumlah sampai jelas bagi kalian. Kemudian lanjut hadisu Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu labyadu minal khaytil aswadi walam yanzil minal fajri fakana rijal iza aradu saum robato ahaduhum fi rijlihi khayto abyado wal khaytul aswada walam yazal ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa'anzalallahu ba'du minal fajri fa'alimu annahu innama ya'ni laila wan nahar, yang artinya diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, ayat ini, makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Surah Al-Baqarah ayat 187. Turun tanpa lafaz fajar. Maka saat itu orang-orang apabila mereka ingin melaksanakan puasa, salah seorang dari mereka mengikat benang putih dan hitam di kakinya. Ia terus makan sampai terlihat jelas keduanya benang putih dan hitam. Maka dari itu selanjutnya Allah menurunkan ayat dengan lafaz fajar, sehingga mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan benang hitam dan putih adalah malam dan siang. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab ke-30 kitab Shaum bab ke-16 bab firman Allah Azza wa Jalla, dan makan minumlah sampai jelas. Kemudian lanjut hadis Bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yuwazzinu bil-lail fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal azan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-10 kitab azan bab ke-11 bab azan orang yang buta jika ada orang memberitahukan untuknya. Penjelasannya, azan pada malam hari yaitu azan sebelum fajar atau subuh. Kemudian lanjut hadisu Aisyah radhiyallahu anhu anna Bilal radhiyallahu anhu kana yu'azzinu bil-lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'azzinu hatta yatlu al-fajr, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Bilal sering melakukan azan pada malam hari
Rasulullah SAW bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Umi Maktum azan, karena ia tidak akan azan sampai terbit fajar. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum, bab ke-17, bab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, azan Bilal tidak menghalangi kalian untuk santap sahur. Kemudian hadisu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum azanu Bilalin min sahur fa innahu yu'azzinu aw yunadi bilailin yarji'a qa'imakum wal yunabbihana imakum walisalahu an yakula al-fajru awis subhu wa qala bi'asabihi wa rafa'aha ila fawqu wa ta'tu'a ila asfalu hatta yakula hakaza, yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, azan Bilal tidak menghalangi salah seorang dari kalian untuk santap sahur, karena Bilal melakukan azan pada malam hari untuk mengingatkan orang yang sedang melakukan sholat qiyamul lail dan membangunkan orang yang sedang tidur. Beliau tidak mengatakan fajar atau subuh. Beliau berkata dengan mengisyaratkan jari-jarinya, mengangkatnya ke atas dan menurunkannya ke bawah sampai ia berkata, beginilah disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab ke-10 kitab azan, bab ke-13, bab azan sebelum fajar. Kemudian lanjut, keutamaan sahur. Hukumnya sunnah muakkad, disunahkan untuk mengakhirkannya dan menyegerakan berbuka saum. Hadisnya berbunyi, hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fi sahuri barakatan, yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-30 kitab Saum, bab ke-10, bab berkah di dalam sahur dan hukumnya tidak wajib. Sini ada penjelasan dari kata bersahurlah. Sahur adalah waktu sebelum subuh. Maksudnya yaitu makan di waktu sahur. Seseorang sudah dianggap melakukan ibadah sahur dengan makan sedikit ataupun banyak. Hukumnya adalah sunnah. Penjelasan dari kata di dalam sahur itu terdapat berkah. Ada beberapa maksud dari kalimat tersebut. Pertama, bahwa dengan santap sahur yang walaupun sedikit dapat membantu dalam melaksanakan saum. Kedua, yang dimaksud dengan berkah di sini adalah tidak memberatkan atau tidak wajib. Ketiga, yakni melaksanakan saum dan ibadah puasa hari lainnya dengan penuh ketakwaan. Dan karena sahur menghasilkan tenaga untuk beribadah dan mencegah melakukan akhlak yang tercela yang timbul karena rasa lapar. Keempat, yang dimaksud adalah perkara-perkara yang bersifat ukhrawi, karena melaksanakan pekerjaan yang sunnah dapat menghasilkan
pahala dan tambahannya. Al-Qadi Iyad berkata bahwa mungkin berkah sahur bagi yang melakukannya tidaklah sama dengan melakukan zikir, sholat atau amalan lainnya yang seandainya tidak melakukan sahur, seseorang akan terus tertidur dan meninggalkan semua amal tersebut. Kemudian lanjut hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu an Anas radhiyallahu anhu anna Zaid bin Sabit haddatsahu annahum tasaharu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam summa qamu ila shalah qultu kam bainahuma qala qadaru khamsina aw sittin yakni ayatan, yang artinya diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, diterima dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Zaid bin Sabit mengisahkan kepadanya bahwa mereka para sahabat melakukan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berdiri untuk sholat. Aku berkata, berapa lama waktu di antara keduanya sahur dan salat? Ia menjawab, seukuran dengan membaca 50 atau 60 ayat. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab ke-9, kitab waktu-waktu salat, bab ke-27, waktu fajar. Kemudian lanjut hadis Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairi ma ajalul fitra. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang tidak henti-hentinya berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab ke-30, kitab Saum, bab ke-45, bab menyegerakan berbuka puasa. Kemudian lanjut ke-8, bab penjelasan selesainya waktu saum dan habisnya siap. Hadis Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara shaim, yang artinya diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam sudah muncul dari sini dan siang sudah hilang dari sini, di mana matahari telah terbenam, maka orang yang puasa sudah bisa berbuka. Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab ke-30, kitab Saum, bab ke-43, bab kapan orang yang saum halal berbuka saum. Ini penjelasannya, apabila malam sudah muncul dari sini, yaitu dari arah timur. Kemudian penjelasannya adalah dan siang sudah hilang dari sini, yaitu dari arah barat. Kemudian penjelasannya, matahari telah terbenam. Ini merupakan isyarat bahwa munculnya malam dan hilangnya siang ditandai dengan terbenamnya matahari. Maka dari itu, tiga perkara tersebut, munculnya malam, hilangnya siang, dan terbenamnya matahari, adalah saling berkaitan secara pokoknya. Walau terkadang keterkaitan ini tidak tampak. Contohnya ketika matahari tertutup sesuatu seolah gelap sehingga orang menyangka malam sudah tiba. Begitu juga dengan hilangnya siang.
Oleh karena itu semuanya itu dikaitkan dengan terbenamnya matahari. Kemudian lanjut hadis Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Faqala li rajulin zil fajdah li qala ya Rasulullah syamsu. Qala